Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dalam membangun gedung bertingkat dengan jumlah lantai yang banyak, sebagai kontraktor kita harus memasangkan dan menggunakan tower crane untuk mempermudah mobilitas pengangkatan dan pemindahan bahan material konstruksi yang berat. Tower crane adalah alat yang sangat membantu pembangunan sebuah properti, terutama dalam pembangunan properti gedung bertingkat. Fungsi utama tower crane adalah untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal yang harus diperhatikan sebelum pemasangan crane adalah jarak jangkau tower crane. Jika area jangkauan lengan crane dapat mencakup seluruh wilayah proyek, maka proyek akan berjalan dengan waktu yang lebih efektif. Perhatikan kapasitas tower crane. Hal ini penting agar kapasitas daya angkut dan kemampuan distribusi sesuai dengan kebutuhan proyek. Bayangkan jika harus membangun gedung dengan puluhan bahkan ratusan lantai. Tentu tidak akan mudah jika harus melakukannya secara manual. Berikut tahapan cara memasang tower crane yang benar. Membuat pondasi tower crane. Tower crane harus memiliki pondasi yang kuat agar mampu berpijak dengan baik dan aman. Pertama, buat dahulu lubang pondasi. Kemudian, tanamkan B-sections dan fine angle ke dalam lubang pondasi. Setelah itu dicor beton. Di bagian ini, nantinya kaki dari tower crane dibautkan ke dalam pondasi beton tersebut. Proses ini biasanya memakan waktu 1 minggu hingga coran mengeras. Pemasangan standard section atau mass section. Bagian ini layaknya tiang pada kapal. Untuk memasangnya dibantu dengan mobile crane. Bagian mass section adalah bagian vertikal yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai kebutuhan pembangunan gedung. Memasang climbing frame. Masih menggunakan mobile crane? Langkah berikutnya adalah memasang climbing frame. Climbing frame ditopang pada standard atau mass section yang sebelumnya sudah dipasang. Climbing frame ini dilengkapi dengan hidrolik agar dapat bergerak naik dan turun. Slewing unit. Kemudian pada bagian atas climbing frame ini dipasang slewing unit. Unit ini adalah bagian yang dapat berputar pada porosnya. Slewing unit dapat melakukan gerakan berputar karena dilengkapi dengan roda gigi dan motor. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pergerakan tower crane saat akan memindahkan material bangunan. Pemasangan kabin. Kemudian di bagian atas slewing unit dipasangkan kabin. Kabin ini adalah bagian di mana operator bekerja. Agar operator dapat masuk ke dalam kabin, ia dapat menggunakan tangga yang sudah terpasang pada bagian standard section. Pastikan operator yang nantinya memfungsikan tower crane sudah mendapatkan pelatihan, agar pekerjaan proyek dapat berjalan lancar dan pastinya aman. Jangan abaikan SDM karena SDM adalah faktor terpenting dalam sebuah proyek. Pemasangan working jib. Bagian ini adalah bagian panjang dari tower crane. Dapat disebut juga dengan lengan. Bagian ini dapat berputar sampai dengan 360 derajat. Fungsi utama dari bagian ini adalah untuk mengangkat segala kebutuhan material dari sebuah proyek dari satu titik ke titik lainnya. Pemasangan counter jib. Counter jib adalah bagian yang berseberangan dari lengan tower crane. Bagian ini sangat penting karena pada bagian ini akan dipasangkan beban penyeimbang. Tanpa adanya penyeimbang, maka tower crane dapat kehilangan tumpuannya dan dapat membahayakan proyek. Oke, sekian dulu videonya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan share ke teman kalian. Kritik dan saran saya perlukan dalam membangun channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya.